Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semogalah Bapa serta Putranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kembali diajak bersama-sama dengan para rasul yang berdoa menantikan kehadiran Roh Kudus di dalam doa novena. Marilah sejenak kita meluangkan waktu kita dan kita persembahkan di dalam doa-doa. Kita unjukkan syukur kita ke hadapan Allah dan juga kita mohon rahmat Allah senantiasa untuk kehidupan keseharian kita. Sembari juga menyelipkan segala wujud-wujud pribadi yang Anda mohon sepanjang novena 9 hari ini. Marilah kita mengawali ibadat novena kita. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus.
Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada yang menarik dari bacaan yang baru saja kita dengarkan. Yesus mengatakan kepada Bapa, "Aku memelihara mereka dan tidak menginginkan seorang pun binasa." Mengapa saya katakan menarik? Kita akan menyadari dan semakin bersyukur bahwa Allah itu memelihara kita. Melalui Yesus, kita tidak dibiarkannya untuk binasa. Apakah memang benar demikian? Ya, dalam kacamata iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita merenung-renungkan kehidupan kita, betapa banyak sekali alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya, pada waktu bangun pagi kita bersyukur karena kita masih dikaruniai hidup. Kemudian kita bersyukur atas kesehatan yang masih diberikan juga oleh Allah kepada kita. Ketika kita melihat betapa begitu banyak orang berjuang untuk sekedar menambah hidup, menambah umur, itu tidak mudah dan penuh perjuangan.
Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur, tetapi untuk bersyukur ternyata tidak mudah. Saudara-saudariku yang terkasih, pilihannya hanya dua. Yang pertama bersyukur, atau yang kedua hidup dipenuhi dengan aneka macam keluhan. Semuanya tergantung pada kita. Ketika kita melihat saat-saat yang tidak mudah ini, ada kalanya kita juga menemukan rasa syukur bahwa kemudian kita diberi kesempatan yang luas untuk bisa bersatu dengan keluarga. Kita diberikan kesempatan yang luas juga untuk bisa bekerja dari rumah. Kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya pula untuk merelakan diri melayani sesama, membantu mereka yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kadangkala di balik hal-hal yang tidak mudah, Allah itu memberikan rahmat yang tersembunyi untuk kita. Tinggal bagaimana kepekaan hati kita untuk bisa menangkap rahmat itu. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia itu diberikan akal budi luar biasa. Di tengah saat-saat yang tidak mudah, ada saja cara Allah untuk menuntun kita melalui aneka macam cara. Contoh sederhana, ketika mungkin para umat yang biasanya mempunyai mata pencaharian jualan, dan kemudian ketika masa pandemi ini tidak bisa berjualan secara langsung, karena banyak orang yang kemudian juga takut untuk bepergian. Lalu di tengah saat-saat yang terhimpit itu, kita mempunyai cara-cara baru untuk mengelola jualan kita. Maka ada yang namanya jualan secara online dan lain sebagainya. Disitulah Allah itu tanpa kita sadari menuntun kita. Di tengah situasi keterhimpitan, Allah memelihara kita dan tidak menginginkan kita binasa. Tetapi ada saja cara-cara Allah untuk menopang kehidupan kita supaya tetap berlanjut. Maka marilah semoga kehidupan kita dipenuhi dengan sikap untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sikap untuk berserah diri tetapi juga berusaha terus-menerus bahwa hidup harus terus berlanjut. Bahwa keluhan-keluhan ya secara manusiawi bisa, tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Hidup harus terus kita lanjutkan. Kita mohon penyertaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau kembali menyadarkan kami semua untuk selalu bersyukur kepadamu. Di saat-saat sulit ini, kami sungguh membutuhkan topangan. Kadangkala tidak mudah untuk menemukan, menyadari hadir-Mu yang menyertai kami, yang memelihara kami. Sadarkanlah kami ya Bapa untuk selalu berpegang kepadamu. Kepada siapa kami mengadu, kepada siapa kami memohon kalau tidak kepadamu. Kami percaya akan apa yang Kau sabdakan, bahwa Engkau akan memelihara kami dan tidak membiarkan kami binasa. Kami percayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kobarkanlah semangat dan usaha kami untuk terus melanjutkan hidup, kendati di depan kami situasi yang tidak mudah harus kami jalani, tapi kami percaya Engkau memelihara hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami mohonkan rahmat-Mu bagi saudara-saudari kami yang kehilangan pengharapan, yang mengalami keputusasaan karena pandemi ini. Mereka semua yang mengalami penderitaan, persoalan. Mereka yang harus kehilangan sanak saudaranya. Mereka yang mengalami
duka cita, mereka yang mengalami kesedihan. Kami mohon peliharalah mereka dalam belas kasih-Mu yang maha rahim. Mampukanlah mereka untuk kembali bangkit, menatap masa depan dengan segala macam keterbatasan yang ada. Semoga Engkau menyertai dan membimbing kami semua dan saudara-saudari kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hening sejenak, kita haturkan pula apa yang menjadi wujud-wujud pribadi, apa yang menjadi wujud-wujud keluarga. Untuk segala wujud-wujud permohonan kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau memelihara hidup kami dan tidak membiarkan kami binasa. Maka kami mohon dengarkanlah seruan permohonan kami dan wujudkanlah segala harapan-harapan kami itu seturut dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama doakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah, ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah, ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah, ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah, ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, perjalanan hidup kita selanjutnya, senantiasa dilimpahi berkat, dinaungi dan dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat novena kita untuk hari yang ke-6 pada sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.